Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Selvi Piantika dengan NIM 25003050 dari program studi pendidikan luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel konseptual yang berjudul Pendidikan Berkualitas sebagai Pilar Utama Pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs 4 di Indonesia. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu SDGs atau Sustainable Development Goals. Nah, SDGs itu merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik hingga tahun 2030. Nah, salah satu tujuan dalam SDGs adalah SDGs 4, yaitu menjamin pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata, serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua orang. Nah, saya memilih topik ini karena pendidikan merupakan dasar dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Apabila kualitas pendidikan meningkat, maka masyarakat akan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang lebih baik sehingga mampu mendukung pembangunan bangsa secara berkelanjutan. Pada slide ini dijelaskan mengapa pendidikan berkualitas sangat penting. Nah, yang pertama yaitu pendidikan merupakan pondasi pembangunan bangsa. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun karakter, keterampilan, serta kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Namun, kenyataannya Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan dalam dunia pendidikan. Misalnya, masih terdapat kesenjangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil atau daerah 3T, yaitu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Nah, selain itu, masih banyak sekolah yang memiliki keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga pendidik, serta rendahnya kemampuan literasi digital. Pendidikan juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan tujuan SDGs lainnya. Pendidikan yang baik dapat membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan masyarakat, menciptakan kesetaraan gender, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pertanyaan utama dalam artikel ini adalah bagaimana pendidikan berkualitas dapat mendorong tercapainya SDGs 4 di Indonesia. Nah, artikel ini menggunakan metode studi pustaka, yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, laporan organisasi internasional, dan dokumen kebijakan pemerintah. Adapun tujuan dari artikel ini ada 3. Yang pertama yaitu untuk menganalisis pentingnya pendidikan berkualitas dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, yang kedua, mengidentifikasi berbagai tantangan yang masih dihadapi Indonesia dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga, mengkaji peran berbagai pihak, terutama mahasiswa, dalam mendukung keberhasilan SDGs 4. Nah, dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat semakin memahami bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Berdasarkan hasil kajian, terdapat beberapa hal penting. Yang pertama yaitu konsep SDGs 4 menekankan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa adanya diskriminasi. Pendidikan juga harus berlangsung sepanjang hayat sehingga setiap individu terus dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Yang kedua, masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Misalnya, kualitas pendidikan yang belum merata, rendahnya literasi digital, serta kesenjangan fasilitas pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah terpencil. Yang ketiga yaitu pendidikan memiliki dampak yang besar terhadap pembangunan bangsa. Pendidikan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, membentuk karakter masyarakat, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dan kehidupan sosial. Yang terakhir, mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan. Mahasiswa dapat memberikan kontribusi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, penelitian, penyuluhan, serta menciptakan inovasi media pembelajaran yang dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan.
Pada slide ini, dalam upaya mewujudkan SDGs 4, pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kebijakan. Di antaranya adalah program Merdeka Belajar yang memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran agar peserta didik mampu berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Nah, kemudian terdapat bantuan operasional sekolah atau BOS dan program Indonesia Pintar PIP yang bertujuan membantu pembiayaan pendidikan sehingga lebih banyak anak dapat bersekolah. Pemerintah juga terus membangun fasilitas pendidikan di daerah 3T serta meningkatkan kompetensi guru melalui berbagai pelatihan dan program sertifikasi. Nah, selain itu, pendidikan inklusif juga menjadi bagian yang sangat penting. Pendidikan inklusif memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus, agar dapat belajar bersama di lingkungan yang ramah dan tidak diskriminatif. Walaupun demikian, pelaksanaan pendidikan inklusif masih menghadapi beberapa tantangan seperti kurangnya guru pendamping khusus, keterbatasan sarana pendukung, dan masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan inklusif. Nah, yang terakhir yaitu simpulan dan saran. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan berkualitas merupakan fondasi utama dalam mencapai SDGs 4, sekaligus menjadi kunci pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Namun, masih terdapat berbagai tantangan seperti ketimpangan akses pendidikan, kualitas pembelajaran yang belum merata, keterbatasan fasilitas, serta rendahnya literasi digital. Nah, oleh karena itu, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Pemerintah perlu terus meningkatkan pemerataan fasilitas pendidikan, terutama di daerah 3T. Guru perlu meningkatkan kompetensi dan mampu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Lembaga pendidikan perlu mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan abad ke-21. Selain itu, pendidikan inklusif harus terus diperkuat agar semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, memperoleh hak pendidikan yang sama. Nah, sebagai mahasiswa, kita juga memiliki tanggung jawab untuk ikut berkontribusi melalui penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi dalam bidang pendidikan. Dengan kerjasama semua pihak, tujuan SDGs 4 dapat diwujudkan sehingga kualitas pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.